kedokteran fisik dan rehabilitasi medik itu adalah seorang spesialis yang menilai sebuah fungsi dari individu dan berusaha atau mencoba untuk mengembalikan fungsi tersebut melalui berbagai intervensi. Dan memang ini merupakan antara fisioterapi dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah dua profesi yang berbeda, karena di fisioterapi juga dia bisa menggunakan manual atau menggunakan alat yang kita sebut sebagai modalitas. Modalitas itu alat seperti pemanasan, didinginkan, yang menggunakan media fisika untuk mengurangi rasa-rasa nyeri yang mengganggu kondisi pasien. Lalu ada terapis bicara, itu sudah jelas. Jadi kalau misalkan pasiennya sulit untuk berbicara, untuk makan, itu udah bagian dari terapi bicara. Halo sahabat ruang dokter, semoga sahabat dalam kondisi yang selalu sehat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Lutfi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini saya bekerja di beberapa rumah sakit di Bandung. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai apa sih kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah salah satu spesialis yang mempelajari ilmu kedokteran fisik dan melakukan atau menerapkan suatu pelayanan rehabilitasi yang komprehensif berdasarkan kajian-kajian fungsi untuk menegakkan diagnosis fungsional. Tentu saja dilanjutkan dengan penetapan terapi berupa intervensi biomedis dan teknis yang terpadu dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi individu tersebut yang mengalami atau akan mengalami disabilitas. Jadi sebenarnya kalau secara awam kedokteran fisik dan rehabilitasi medik itu adalah seorang spesialis yang menilai sebuah fungsi dari individu dan berusaha atau mencoba untuk mengembalikan fungsi tersebut melalui berbagai intervensi. Gangguan fungsi yang dialami oleh pasien itu tidak hanya per organ saja, tapi juga secara fungsi peranan dia sebagai seorang manusia itu apa, itu yang bisa kami intervensi. Aktivitas kami sebagai SPKFR yang pertama melakukan pemeriksaan uji fungsi, itu yang penting di bagian kami. Uji fungsi itu untuk melihat aspek fungsi apa yang terganggu dari seorang pasien. Setelah itu bisa dilakukan intervensi tergantung dari kondisinya. Yang paling sering itu adalah pasien dengan nyeri. Ini tentu saja intervensinya bukan lebih ke arah intervensi nyeri, sama seperti spesialis yang lain. Sampai sekarang pun di masyarakat masih ada simpang siur antara istilah fisioterapi, kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, dan rehabilitasi medik itu sendiri. Memang ini merupakan antara fisioterapi dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah dua profesi yang berbeda. Lingkup kerja dari seorang KFR itu atau seorang spesialis KFR itu tentu saja dia melakukan asesmen fungsi yang didasarkan dari uji-uji fungsi yang telah ditetapkan, lalu melakukan intervensi biomedis dan menetapkan suatu terapi yang akan dilakukan oleh pasien tersebut. Sedangkan seorang fisioterapis itu berdasarkan profesinya adalah dia seorang yang melakukan pelayanan untuk mengembangkan, memulihkan, serta melakukan keterapian fisik untuk mengembalikan fungsi dari organ gerak tubuh manusia. Jadi mungkin itu yang membedakan antara seorang KFR dengan seorang fisioterapis. Dan sedangkan istilah rehabilitasi medik itu saat ini lebih banyak dipakai untuk istilah pelayanan. Jadi dalam rumah sakit
itu ada istilah instalasi rehabilitasi medik yang di dalamnya terdiri dari spesialis kedokteran fisik dan fisioterapis serta terapis-terapis yang lain. Saat ini yang paling banyak untuk berkonsultasi adalah spesialis saraf dan ortopedi. Mereka-mereka yang paling banyak mengirimkan pasiennya karena pasiennya yang mengalami gangguan fungsi. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk spesialis lain untuk mengirimkan pasien-pasiennya, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kami itu menangani pasien yang mengalami gangguan fungsi, dan hampir setiap gangguan medis itu disertai dengan gangguan fungsi dari peranan manusia. Gitu. Jadi saya pikir bisa semua spesialis. Untuk pasien itu tergantung dari sarana kesehatannya. Kalau misalkan sarana kesehatan pemerintah itu biasanya harus melalui SPKFR dulu, baru bisa ke fisioterapis. Namun berbeda di beberapa fasilitas kesehatan yang swasta itu memberlakukan dua pintu, artinya tidak harus ke spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tapi bisa melalui spesialis lain baru ke fisioterapi. Namun untuk langsung ke fisioterapi itu hanya mungkin banyaknya di klinik pribadi ya, klinik swasta fisioterapi khusus. Kendala mungkin ya dari sisi apa itu KFR sendiri yang masih belum dikenal tidak hanya oleh pasien namun oleh sejawat spesialis yang lain. Apa itu KFR? Karena paradigmanya KFR itu masih disamakan dengan fisioterapi. Pada akhirnya proses atau alur pelayanan untuk KFR itu masih terhambat karena belum mengetahuinya apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang KFR untuk pasiennya. Sebenarnya setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu bisa menyediakan suatu layanan rehabilitasi medik. Namun betul bahwa layanan rehab medik itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk peralatan latihan. Namun tanpa alat pun sebenarnya pelayanan rehab medik masih bisa dilakukan karena ada pelayanan terapi secara manual, tidak perlu alat, dan kami pun melakukan uji fungsi. Masih ada beberapa uji fungsi yang tidak memerlukan alat. Sebenarnya untuk mitos dan hoax yang paling sering adalah kami masih dipanggil sebagai dokter fisioterapi. Yang sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Fisioterapi merupakan profesi tersendiri, profesi kesehatan, bukan dokter, dan kami dokter KFR. Seorang fisioterapis itu membantu memulihkan anggota gerak dari seorang pasien. Jadi contoh, pasien ini tidak bisa jalan karena kelemahan kaki, fisioterapis mempunyai tugas untuk mencoba menguatkan kakinya dengan berbagai teknik latihan, ya, seperti itu, sampai pasiennya berhasil berjalan. Karena di fisioterapi juga dia bisa menggunakan manual atau menggunakan alat yang kita sebut sebagai modalitas. Modalitas itu alat seperti pemanasan, didinginkan, yang menggunakan media fisika untuk mengurangi rasa-rasa nyeri yang mengganggu kondisi pasien. Jadi dalam suatu pelayanan rehabilitasi medik itu terdiri atau dalam bentuk tim sebenarnya kalau di settingan dari rumah sakit. Yang terdiri dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, fisioterapi, terapi wicara, okupasi terapi, ortotik prostetik, dan perawat rehabilitasi. Masing-masing memiliki tugas yang sudah dibagi berdasarkan profesinya. Kalau seorang SPKFR, dia berkompeten untuk melakukan tadi asesmen awal, melakukan uji fungsi, menentukan sebenarnya resep pelatihannya seperti apa, dan dia sebagai leader sebenarnya dalam tanda kutip
untuk memimpin atau bertanggung jawab terhadap pasien itu dari awal sampai fungsinya kembali optimal. Kalau fisioterapi tadi dia bertugas untuk kasarnya anggota gerak kasar lah, jadi motorik kasar, artinya gerak-gerakan yang cukup besar untuk berjalan, untuk berdiri, untuk mengangkat barang yang kuat, itu udah bagian dari fisioterapi. Ada okupasi terapi, itu yang bertugas untuk anggota gerak halus. Jadi ketika pasien ingin kembali untuk bekerja, misal seorang pekerja kantoran yang butuh mengetik, jadi tangan itu dilatih oleh okupasi terapis. Lalu ada terapis bicara, itu sudah jelas, jadi kalau misalkan pasiennya sulit untuk berbicara, untuk makan, itu udah bagian dari terapi bicara. Ada juga ortotik prostetik, itu untuk membantu pembuatan alat-alat yang menyangga tubuh, baik untuk pasien yang ada kelemahan di anggota tubuh atau yang sudah tidak ada anggota tubuh seperti kaki palsu atau tangan palsu. Satu lagi ada psikolog, itu juga membantu untuk dari segi kondisi psikis pasien. Dan yang terakhir perawat yang biasanya membantu pada saat melakukan terapis di ruangan atau di rawat inap atau rawat jalan. Demikian pembahasan singkat mengenai kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Semoga materi ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya dengan Dr. Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.